Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat kabar media. Siapa tadi? Cuplikannya, Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke, Salah ngomong Mbak. Anda nggak boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini Pak. Cuplik Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal ini 310 KUHP, 311 KUHP, Sebentar, 27A, gantian. Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak Arianto. dilaporkan sana itu. Pasal pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saja bisa. Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kan biasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Kami akan Arianto tadi juga mengatakan bahwa soal kasus ijazah palsu ini Mas Roy Suryo bersama dengan kawan-kawan ini ingin melakukan adu domba, ingin membuat terjadi pecah belah masyarakat. Apa dasarnya? Termasuk juga harus kita komentari bahwa ada dugaan surat kabar kedaulatan rakyat itu juga jangan-jangan surat kabar reproduksi dibuat ulang nggak asli. Saya balik bertanya ya. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana Mas Roy Mas Suryo? Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Kayaknya Saya salah tanya terima. dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. bukan ini Mbak tadi. Tisa mengatakan Saya Bapak menjawab menuduh saya adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa, Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak, siapa tadi? Cuplikannya, Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke, Salah oke. ngomong Anda nggak boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini Pak. Cuplikan informasinya yang bisa Iya Pak. Ini Pak. terbukti. Pak, ya. LHKPN nggak pernah bohong, jangan bohong lagi Pak di sini Saya Pak. begini. Oke. Jangan bohong lagi Pak. Cuplikannya Ini apa? saya Lihat cuplikannya Pak. dari Tolong dibaca. tribunnews.com Supaya saya nggak salah. bacakan. Roy Ya. Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus Itu ijazah. medianya tolong Oke, dipanggil. kita dengarkan dulu. Kita Nah, dengarkan saya dulu. tanya, Pak. Ya. Kita dengarkan dulu. Jadi Bukan dari kita saya. juga Jangan marah-marah ngomong dulu. berdasarkan Bukan dari saya, hasil Pak. Jangan sombong informasi sekali, Pak. ijazah Bapak itu Joko orang Widodo. sombong. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi Ini kan media yang soal nuduh kayak jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Pak? Teman-teman nih, Bang Roy Suryo. Silakan itu. Tribunnews. Oke. Buka Tribunnews Tribunnews. sudah berkali-kali Pak. Kita Ya panggil itu Tribunnews. silakan aja. Nah juga tadi Iya. udah Mungkin teman-teman nuduh bisa saya, saya Tribunnews dibantu terima. yang dipanggil karena karena Tribunnews kita sering banget menghadirkan framing. informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Ya. Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Ya. Sutadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab. kan saya tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu Nah, domba? kalau di tulisan ini, itu Pak Roy Suryo. ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Ya. Itu kan pernyataan apa koran ya ngomong Ya, itu. Tribunnews. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak Ya. ngaku kan? Ya enggak itu palsu. Ya Pak. makanya itu kan tidak Iya, ngaku kan? iya. Berarti kan yang Bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya tribun itu. Nah, ya, setuju Pak. Nah, Setuju. kalau begitu Itu oke, jawaban karena saya. tidak ada di sini. Tapi begini, karena yang bersangkutan tidak ada di sini dan kami mengambil Siapanya informasi itu? tersebut Yang yang ada? disebut sama Bang Roy Suryo tadi. Tribunnews. Kita Tribunnews tidak berkali-kali kok. media lain. Oke. 6 anak manusia ini sekarang sudah dilupakan. Saya kadang-kadang pagi sedih. Ada anak manusia di sana Pak Prabowo Subianto. Seumur hidup Pak, nggak ada harapan keluar Pak. Mereka anak manusia Pak Prabowo Subianto. Aduh, sedih kali Pak. Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apalah Pak, cuma 12 tahun masih ada angka. Masih ada peluang untuk bebas. Tetapi itu anak manusia 6 orang sekarang di penjara Cirebon Pak Prabowo Subianto. Sedih saya Pak. Republik ini kalau dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo.
Menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari Joko Widodo, limbah-limbah Joko Widodo. Bersihkan itu Pak, terutama Kapolri itu. Ya. Harusnya Kapolri meminta maaf. Ya, Kapolri ini Listio Sigit Prabowo harusnya meminta maaf karena ketidakprofesionalitas dari Polresta Cirebon tidak menggunakan bukti digital forensik Polda Jabar, ekstraksi SMS yang seharusnya membebaskan mereka, dan akhirnya mereka dikurung seumur hidup. Anda manusia nggak, Listio Sigit Prabowo? Sedih saya Pak Prabowo Subianto, sedih. Itu aja lah. Kalau masalah kami, apalah, kami cuma ancaman 12 tahun saya bilang. Siap. Tapi tentu kami akan lawan. Ya. Siap, dan kami akan lawan Pak Jokowi. Anda sudah tidak lagi jadi presiden. Cukup 2 korban, Bambang Tri dan Wisnu, korban Anda. Pengadilan sesat. Menghukum orang tetapi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, hanya ijazah fotokopi. Tak tahu saya dilegalisir atau tidak. Kalau kami, apalah kami, kalau dibandingkan penderitaan yang dirasakan teman kita, satu bangsa satu tanah air, 6 orang yang sekarang mendekam tidak ada harapan, dan civil society pun sekarang sudah mendiamkannya. Entah bagaimanalah kita rakyat Indonesia ini, kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya kecewa Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Rismon Haluan Yanipar. Lanjut ditambahkan oleh Dr. Dipa Usia Diasuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan, yang terjadi pada kami, ya, terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadilah, kemudian sesama ibu juga, Ibu Kurnia Tri Rayani, yang kami sudah alami, ya. Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi Ibu Kurnia Tri Rayani terutama, beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal itu masih dalam kerangka klarifikasi. Demikian juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Dan itu sungguh sangat berbeda, terjadi diskriminasi di mana kami diperiksa belasan jam, tetapi seorang terlapor sesama warga negara Indonesia yang dilaporkan di Barreskrim hanya diperiksa selama 50 menit bahkan 1 jam kurang. Itu betul-betul melanggar hak asasi manusia. Karena kami dengan saudara Joko Widodo itu sama sebagai sesama warga negara, tetapi jelas kami mendapatkan diskriminasi hukum. Itu adalah catatan. Saya menambahkan dari sahabat saya Dr. Rismon bahwa betul-betul terjadi sebuah perendahan hukum. Hukum tidak ada lagi di negara ini. Dan sekarang tambah lagi, ketika kemudian ternyata publik, ketika terjadi konferensi pers Barreskrim, alih-alih kami mendapatkan kejelasan tentang ijazah asli ataupun tidak asli dari saudara Joko Widodo, malah kami dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan yang bahkan sebuah anti klimaks. Tetapi ironisnya Barreskrim menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu perlu dihentikan penyelidikannya. Artinya apa? Artinya kami yang akan disasar. Kalau Barreskrim mengatakan bahwa ijazah itu identik, itu bahasa yang sebetulnya salah, ya. Tetapi kemudian Barreskrim secara sepihak itu menyatakan penghentian penyelidikan terhadap ijazah tersebut, maka artinya kami akan dikenakan oleh pasal-pasal yang sangat-sangat berat. Padahal kami ini melakukan pekerjaan kami, hak kami, kewajiban kami sebagai warga negara.
untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah lebih dari 10 tahun dipertanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar-benar Saudara Joko Widodo itu memiliki ijazah yang palsu ataupun yang asli? Maka kami secara naluri kami sebagai peneliti, kami mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mencari jawabannya. Bukan untuk menyalahkan, tetapi yang kami lakukan adalah mencari kebenaran. Sekarang yang terjadi adalah pejabat publik sekarang melakukan upaya-upaya melakukan pengalihan terhadap isu ini. Bahkan kami dituduh secara senang-senang, secara sangat kejam. Kami ini terlibat dalam proyek besar dengan uang besar. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya membesarkan anak-anak saya dengan susah payah, dengan uang halal, bukan dengan cari-cari proyek, dengan cari-cari dana besar. Sama sekali tidak. Tetapi bahkan kami orang-orang biasa ini yang tidak memiliki jabatan apa-apa, kecuali hati nurani kami yang memanggil kami untuk melakukan penelitian, melakukan observasi demi untuk seluruh rakyat, demi untuk anak-anak kami, demi untuk masa depan bangsa ini, agar kami tidak terus-menerus dicekam dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Dan terlebih dari itu, apabila sebuah kebohongan dilestarikan, maka yang nanti akan celaka adalah anak-anak kami, cucu-cucu kami, cucu-cucu kita semuanya. Karena mereka nanti akan melakukan legitimasi, melakukan pembenaran terhadap setiap kebohongan, setiap pemalsuan. Itu yang sangat tidak kami inginkan. Oleh karena itu, maka dengan segala keterbatasan kami melakukan perjuangan ini. Dan secara spesifik saya sampaikan kepada wakil rakyat, anggota DPR, Ibu Irma Suryani Caniagung. Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami, tega-teganya Anda mencaci maki kami sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa. Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan, mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau, kami bukan pengkhianat bangsa. Kami hanya ibu biasa, perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini dengan segala keterbatasan kami. Yang mengacau, yang berkhianat itu adalah yang mampu untuk membohongi kami semua serakyat, seluruh rakyat. Yang menjadi pengacau, yang menjadi pengkhianat bangsa, itu adalah orang yang mampu menggunakan dokumen yang tidak legal demi untuk meraih jabatan. Dan kami sangat khawatir kalau ini tidak segera diungkap, maka ini akan menjadi sebuah legitimasi, sebuah pembenaran. Dan itu yang menjadi perjuangan kami. Dan kami punya hak hukum untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo bukanlah hak hukum, tetapi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kami hanya sederhana saja, seperti yang terjadi pada Pak Bambang Tri dan Gus Nur Sugi, ingin bertanya tentang kejelasan ijazah. Sederhana saja, Pak. Tunjukkan ijazah itu kalau Anda satria. Tunjukkan saja ijazah Anda, tunjukkan, selesai semuanya. Tunjukkan saja ijazah Anda, selesai semuanya. Kenapa harus mengorbankan uang pajak yang kami bayar dengan darah dan keringat kami untuk menyelenggarakan semua ini? Kenapa Anda tega, Pak, membuat 280 juta rakyat Indonesia dan seluruh anak cucu kami terus-menerus bertanya? Anda sudah mendapatkan semuanya. Anda sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan semuanya. Bahkan Anda pensiun sampai meninggal juga kami bayar dengan pajak kami, dengan darah dan keringat kami. Kenapa Anda masih tega? Kenapa Anda masih tega untuk menyandera kasus ini? Kenapa Anda masih tega? Kalau memang Anda punya ijazah asli, Pak Saudara Joko Widodo, tunjukkan kepada kami, selesai masalah ini. Selesai masalah ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tiva.
Dan lanjut ke Dr. Rai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada senior-senior kita, para purnawirawan TNI yang sudah sejak awal sangat concern dengan masalah bangsa ini. Dan kami juga sangat mendukung 8 poin yang sudah disampaikan pada tanggal 17 April yang lalu di Jakarta Utara. Kebetulan saya juga hadir di sana. Terutama juga adalah poin ke-8, ya, bahwa kita harus memakzulkan yang namanya FUFAFA atau Wapres itu. Itu poin yang sangat penting. Yang kedua, hari ini kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan atau GAUMKA di Bandung ini, dan semoga kota Bandung ini itu akan menjadi pionir bagi daerah-daerah yang lain, ya. Hebat. Kenapa? Karena Bandung selalu menjadi pionir, ya. Dulu ketika belum ada teknologi yang sampai menembus mancanegara, di Bandung inilah siaran pertama dari Malabar itu dipantai luaskan ribuan kilometer sampai ke Belanda. Ibu yang berusia 81 tahun pasti menjadi saksi ini, dan salah satu yang kemudian menjadi saksinya adalah waktu itu ada seorang namanya Gusti Nurul. Gusti Nurul itu ada penari dari Mangkunegaran. Beliau itu menari di negara Belanda dengan iringan gamelan dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Kenapa bisa sampai ke kenapa siaran dari Mangkunegaran itu disounding sampai ke, kalau sekarang istilahnya di streaming, Mas Rizwan, itu melalui Malabar, melalui Bandung. Itulah yang kita bangkitkan lagi dari Bandung, kawah tanda dibukanya teknologi. Dan saya berterima kasih sekaligus untuk teman-teman dari Bandung, ya, para peneliti. Sudah mulai muncul beberapa nama, ya, dari ITB, nanti juga insya Allah dari Unpad, Unpas, dan kampus-kampus yang lain, untuk ayo bangkit bersama. Kalau Bandung ada halo Bandung, insya Allah nanti teman tadi dari Surabaya, ya, Pak Roni, nah itu akan juga barusan datang Pak dari Surabaya itu, ya, untuk kemudian membakar semangat, karena kepahlawanan itu tumbuh dari Surabaya. Bagaimana mobil dan Brigjen Malabi itu kemudian kita serang ketika ada peristiwa 10 November di Surabaya. Itu adalah cikal bakal dari TNI, cikal bakal dari bapak-bapak yang ada di samping kita ini, Pak Purnomo, Pak Narko, dan juga seluruh bapak-bapak dari pernawiran yang ada, luar biasa. Dan hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa, saya ulangi supaya tadi clear, ya, gitu. Insya Allah hasil dari penelitian atau keputusan dari Barreskrim itu kita tolak dengan ilmiah, dan itu telak sekali tolaknya. Karena mereka mengatakan ijazah Joko Widodo itu identik dengan kebohongan. Tidak ada 3 pembanding ijazah itu ditampilkan, nggak ada. Jadi kita nggak pernah ngerti. Mungkin identik dengan yang sama-sama palsu, karena tidak pernah. Dan terbukti apa? Saya memang sengaja mencari sampel yang sudah dikenal itu pendukungnya Jokowi. Seseorang namanya Fronojiwo. Fronojiwo itu adalah yang mengaku sahabat Jokowi, tapi dia juga menjadi komisaris di PTPN. Jadi dia pejabat publik. Sah kita buka, karena pejabat publik itu harus bisa dibuka. Yang kedua adalah almarhum Insinyur Hari Mulyono. Itu ditujukan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, ijazahnya. Saya bandingkan juga. Satu lagi adalah Ibu Sri Murtiningrum. Itu temannya, karena dia bukan pejabat publik, tapi saya nggak tahu apakah dia betul-betul atau enggak, maka wajahnya kita tutup, tapi ijazah kita buka. Ketiga itu ijazah nomor 1115, 1116, 1117 tidak identik dengan ijazah Jokowi nomor 1120. Detailnya nanti malam saya ulangi lagi secara detail di iNews, di Rakyat Bersuara. Saya bersama Dr. Tifa, insya Allah bersama dengan Mas Ahmad Kosinudin, mana Pak Ahmad? Nah itu tadi ada, ya. Itu kita akan tampil bersama, ya, gitu. Dan previewnya sudah ada di sahabat saya di kanal Sentana. Itu sudah kita paparkan di sana. Tapi nanti malam saya tunjukkan. Dan saya mohon izin, saya pakai pembukaannya sederhana. Saya tunjukkan dengan pagelaran wayang. Wayang itu identik kayak apa? Jadi saya nanti akan bawa 2 wayang yang identik dan wayang yang tidak identik.
Jadi biar masyarakat ngerti, gampang melihatnya. Oh itu identik, oh itu tidak. Akhir kata, saya menyampaikan bahwa jangan mau dibohongi lagi. Kami dan masyarakat Indonesia itu mau dibohongi lagi. Sampai kapanpun, insya Allah Bapak, insya Allah, tapi ini insya Allah yang kurang bagus. Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya. Tidak ada. Dia selalu menjanjikan nanti di pengadilan. Pengadilan yang mana? Pengadilannya sudah ditutup sama dia. Iya, jadi pengadilannya itu Solo itu tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Yang punya kewajiban menunjukkan ijazah adalah ketika dilaporkan TPUA di Barreskrim. Dengan jahatnya, dengan liciknya, yang di Barreskrim ditutup prosesnya. Padahal tidak berhak sebenarnya menutup itu. Dan justru hanya kalimat identik di Barreskrim itu langsung tadinya mau digunakan di Polda Metro Jaya untuk mengkriminalisasi kami-kami ini. Saya, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, Dr. Resmond, Bu Kurnia, Pak Egy Sujana, dan lain sebagainya. Mungkin Pak Maid juga nanti senang. Iya, itu. Jadi jahat banget. Itu langsung mau dikriminalisasi. Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia BAK, berita acara kalian, itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Purnawirawan TNI, terima kasih kepada Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan di Kota Bandung. Kita tunggu gerakan dari kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Pak Brigjen atau Pak Rizal dulu ya. Ya. Urutan korban.